Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya sehat, semangat, dan menjadi generasi hebat. Menjadi generasi apa? Generasi apa? Generasi hebat. Nah adik-adik, senang sekali hari ini kita berjumpa di rumah dongeng Mak Kribang. Nah, di rumah dongeng, Ribang akan bercerita untuk adik-adik semua. Untuk adik-adik dimanapun berada, simak ceritanya di rumah dongeng Mak Ribang. Nah, hari ini ada satu dongeng yang ingin disampaikan, yaitu cerita tentang burung bangau yang tak pandai bersyukur. Burung bangau yang tak pandai bersyukur. Adik-adik tahu nggak burung bangau? Tahu burung bangau? Burung bangau itu paruhnya panjang. Paruh itu adalah mulut, ya. Mulutnya panjang, kemudian kakinya juga panjang, sayapnya lebar, ya. Itu namanya burung bangau. Nah, hari ini Mak akan cerita tentang apa tadi? Ayo, masih ingat nggak? Burung bangau yang tak pandai bersyukur. Nah, adik-adik, di sebuah hutan belantara, banyak pohon dan banyak juga binatang-binatang di sana. Ada bangau, ada burung lainnya, ada elang, ada kupu-kupu, ada harimau, ada singa, ada serigala, ada gajah, semua binatang ada di hutan itu. Nah, tapi ada satu binatang, namanya bangau. Bangau ini setiap hari kerjaannya mengeluh saja. Adik-adik tahu arti mengeluh? Mengeluh itu seperti ini. Aku kok begini? Sayapku kurang bagus, kata bangau. Kakiku hanya panjang, tapi tidak ada gunanya. Begitu setiap hari burung bangau mengeluh. Bertemu dengan angsa, dia mengeluh. Bertemu dengan gajah, bangau juga mengeluh. Bertemu dengan binatang apapun, bangau selalu saja mengeluh. Setiap hari bangau mengeluh tentang apa saja yang dia lihat dan apa saja yang dia rasakan, dia sampaikan dengan teman-temannya. Maka karena keseringan bangaunya mengeluh, teman-temannya menyebut bangau sang pengeluh. Kata teman-temannya, aku tidak suka berteman dengan burung bangau itu. Kata angsa, kenapa kamu tidak suka berteman dengan bangau, angsa? Iya, pekerjaannya hanya mengeluh saja. Bangau itu tak pandai bersyukur. Begitu ceritanya adik-adik. Adik-adik, karena si bangau setiap hari mengeluh, oleh karena itu tidak ada binatang-binatang yang suka berteman dengan si bangau. Siapa coba yang suka berteman dengan orang yang suka mengeluh? Sama orang yang tidak pandai bersyukur. Nah, begitu juga dengan binatang-binatang di hutan itu. Tidak ada yang suka dengan bangau. Lalu, ketika malam hari tiba, si bangau tidur di pohon. Dia tidur, lalu dia didatangi oleh burung hantu. Tahu nggak burung hantu seperti apa? Burung hantu itu warnanya gelap. Kemudian dia menghampiri si bangau. Hei bangau, kenapa kamu melamun? Begitu kata burung hantu. Iya nih burung hantu, aku kecewa. Mengapa Tuhan memberiku tubuh yang seperti ini? Lihat nih sayapku, sangat tidak indah. Kakiku panjang, tapi tidak ada berguna. Nih, lihat juga nih, mulutku, paruhku panjang, dan aku tidak suka dengan paruhku. Begitu adik-adik kata si bangau kepada burung hantu. Oh ya, kata burung hantu, kalau begitu, kamu kepingin jadi apa dong kalau kamu tidak suka dengan tubuhmu? Kata si bangau, sebentar aku mikir dulu. Oh ya, aku kepingin
pingin jadi kupu-kupu. Begitu kata bangau kepada burung hantu. Loh, kamu kenapa bangau kepingin jadi kupu-kupu? Bagiku menjadi kupu-kupu itu indah. Sayapnya indah, tubuhnya juga kecil, bisa terbang di antara bunga-bunga. Oh, begitu, kata si burung hantu. Karena itu keinginanmu, kata burung hantu, kamu coba tidur. Dan besok pagi kamu bangun, kamu sudah menjadi seekor kupu-kupu. Begitu kata burung hantu. Lalu si bangau pun tidur. Tidur. Besok pagi dia bangun. Ketika dia bangun, dia melihat tubuhnya. Wow, katanya, aku sudah menjadi kupu-kupu nih. Lihat sayapku, sudah penuh dengan warna-warni dan indah sekali. Aku bisa terbang di antara bunga-bunga itu. Begitu kata bangau yang sudah berubah menjadi kupu-kupu. Nah, lalu kupu-kupu itu terbang di antara bunga-bunga. Tahu tidak adik-adik? Ternyata dari kejauhan ada seekor elang yang ingin menerkam si kupu-kupu yang cantik. Wow, kata elang kepada kupu-kupu. Hai kupu-kupu yang cantik, aku akan memakanmu. Lalu elang mengejar kupu-kupu. Kupu-kupu terus terbang di antara bunga-bunga karena saking takutnya dikejar sama burung elang yang besar itu. Burung elang hendak menerkam kupu-kupu, tapi kupu-kupunya sembunyi di antara bunga-bunga. Alhamdulillah, kata kupu-kupu, akhirnya aku selamat. Ternyata kupu-kupu bersembunyi di antara bunga dan batu-batu di pinggir sungai. Adik-adik tahu tidak? Ternyata setelah terlepas dari kejaran elang, ternyata kupu-kupu bertemu dengan kodok di pinggir sungai. Wah, kata kodok, ih, ada kupu-kupu yang cantik nih. Aku akan memakannya, kata kodok. Tiba-tiba kodok ingin menerkam kupu-kupu. Kupu-kupu lalu menjerit, tidak, aku tidak mau dimakan olehmu kodok. Mana burung hantu, aku tidak ingin menjadi kupu-kupu, aku ingin berubah menjadi ikan saja, katanya begitu. Lalu tiba-tiba karena dia bicara seperti itu, jep, menghilang kupu-kupu. Lalu kupu-kupu yang tadi merupakan jelmaan dari si bangau lalu tinggal di dalam air menjadi seekor ikan. Nah, bagaimana nih adik-adik kelanjutan cerita bangau menjadi kupu-kupu dan menjadi seekor ikan? Adik-adik, tadi dari seekor bangau yang tidak pandai bersyukur berubah menjadi kupu-kupu karena dia ingin jadi kupu-kupu. Ternyata jadi kupu-kupu pun tidak enak katanya. Lalu dia ingin menjadi seekor ikan. Nah, ketika menjadi ikan, dia hidup di air. Wow, dia bilang, ini indah sekali. Hore, katanya, aku sekarang sudah menjadi ikan. Aduh, aku bisa berenang kemanapun. Dia lalu berenang kemana-mana. Ketemu dengan batu karang, ketemu dengan ikan-ikan yang kecil. Dia merasa bahagia, adik-adik. Aduh, katanya, ternyata enak menjadi seekor ikan. Dia berenang kemana-mana. Lalu, tak lama kemudian, dia bertemu dengan sesuatu yang berwarna pink di dasar laut. Dia samperin, dia dekatin. Kemudian dia main-mainkan itu. Ternyata adik-adik tahu itu apa? Itu adalah salah satu ekor atau bagian tangan gurita yang besar. Adik-adik tahu gurita? Gurita itu kira-kira seperti cumi-cumi, tapi ukurannya besar sekali. Sebesar ini guritanya.
Nah, ternyata si gurita tuh tidak suka kalau salah satu cangkangnya atau salah satu tangannya itu dimainkan oleh binatang-binatang di lautan itu. Ternyata gurita itu sedang tidur. Dibangunkan sama ikan yang tadi. Lalu dia marah, dia mengejar ikan yang tadi, dia kejar. Si ikan kelelahan. Tolong, katanya, tolong aku dikejar sama gurita, aku tidak mau dimakan gurita, tolong, katanya, tolong aku. Tiba-tiba ada seekor ikan yang datang menolong si ikan ini. Hai, ikan kecil, kamu kenapa? Katanya begitu. Aku takut dimakan gurita yang besar. Terus aku tidak ingin menjadi ikan. Kalau begitu kamu ingin jadi apa? Aku ingin menjadi singa. Katanya begitu adik-adik. Kenapa kamu ingin menjadi singa? Aku ingin menjadi binatang yang paling ditakuti di hutan rimba, katanya. Kalau begitu, baiklah. Coba kau pejamkan matamu, ikan. Begitu kata ikan yang tadi yang menolong. Dia lalu memejamkan matanya. Tiba-tiba ketika dia sudah membuka matanya, tuing, tuing, seperti sulap saja adik-adik. Dia lalu berada di sebuah hutan yang dia tidak kenal. Ternyata dia berada di hutan rimba adik-adik. Dia sudah berubah menjadi seekor singa. Singa yang gagah perkasa. Badannya besar, taringnya kuat, bulunya panjang. Pokoknya singa ini sangat ditakuti oleh binatang-binatang yang ada di hutan itu. Nah, singa ini adik-adik kemudian menjadi singa yang sombong. Kemana-mana pun dia berjalan, binatang yang lain yang ada di sekitar hutan itu sangat takut dengan singa ini. Adik-adik, burung bangau yang sudah berubah menjadi singa tadi, kemudian dia berjalan-jalan di hutan. Wow, katanya, aku sudah menjadi binatang yang sangat gagah perkasa, yang sangat ditakuti di hutan rimba ini. Dia berjalan dengan sombongnya adik-adik. Dia berjalan terus berjalan. Tapi ternyata dia melewati perangkap yang dipasang pemburu. Ada 3 orang pemburu dari kota yang ingin menangkap hewan di hutan itu yang nantinya akan dijual. Lalu si singa ini karena saking bahagianya dia berubah menjadi binatang yang sangat gagah berani, menjadi seekor singa. Dia berjalan dengan angkuh dan sombongnya adik-adik. Nah, dia berjalan. Ternyata dia masuk dalam perangkap yang disiapkan oleh 3 orang pemburu. Aduh, katanya, aku kejepit ini, kata singa tadi. Ternyata singa ini termasuk ke dalam perangkap pemburu yang terbuat dari besi yang kokoh. Tuing! Terperangkap di dalam jebakan si pemburu. Aduh, tolong aku, katanya. Aku kepingin keluar. Halo, burung-burung, gajah, tolong aku. Aku tidak ingin menjadi singa, katanya. Aku ingin kembali menjadi seekor bangau. Begitu katanya. Tolong, katanya. Tolong, katanya. Tidak ada yang menolong adik-adik. Siapa coba yang mau menolong? Karena dia adalah binatang yang angkuh dan sombong. Akhirnya keluarlah 3 orang pemburu dari semak-semak yang sedang mengintai si singa di dalam perangkap. Hahaha. Begitu kata pemburu ketawa. Bahagia kita kawan-kawan, katanya. Iya, kita mendapatkan binatang yang sangat luar biasa, yaitu singa. Kita akan jual singa ini ke kota. Tolong, kata si singa, aku tidak mau dijual, katanya. Siapa coba yang mendengarkan? Tidak ada yang paham dengan bahasa singa. Akhirnya si singa menyesal. Tolong, katanya, Tuhan, tolong aku tidak ingin menjadi singa kalau akhirnya aku harus dijual di kota, katanya.
Aku tolong kembalikan wujudku seperti bangau saja ya Tuhan. Begitu kata singa. Akhirnya tiba-tiba toing, singa berubah menjadi seekor bangau di dahan sebuah pohon. Wah, kata si bangau, dia melihat tubuhnya, dia lihat kakinya, dia lihat kepalanya, dia lihat paruhnya, dia lihat sayapnya. Wah, katanya, aku senang sekali. Tubuhku sudah kembali seperti bangau. Tuhan, katanya, terima kasih. Engkau sudah mengembalikan wujudku seperti bangau. Sungguh aku menyesal Tuhan. Aku tidak ingin menjadi seekor binatang yang tak pandai bersyukur. Aku bahagia sekarang. Aku bahagia menjadi seekor bangau. Demikian ceritanya adik-adik. Ternyata bangau kembali sadar bahwa dia menjadi binatang yang bersyukur dengan wujud dia seperti burung bangau, dengan paruh yang panjang, dengan kaki yang panjang, dan dengan sayap yang lebar berwarna putih. Dia sekarang menjadi binatang yang pandai bersyukur. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa sih yang bisa kita ambil pelajaran? Ada yang bisa bantu jawab? Mak kepengen dong dengan di sana yang bisa menjawab. Coba angkat tangan. Iya, adik-adik, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita bangau yang tak pandai bersyukur? Nah, yang pertama adalah mari senantiasa menjadi orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kalau diberi kulit putih, diberi kulit berwarna hitam, rambut keriting, rambut lurus, hidung mancung, tidak mancung, harus disyukuri. Yang penting tetap berbuat baik dan menjadi anak yang soleh. Yuk, siap nggak menjadi generasi hebat yang selalu bersyukur? Siap nggak? Siap ya. Nah, adik-adik, yuk kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, menjadi anak soleh, anak hebat yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Kalau bersyukur mengucapkan apa sayang? Ayo, mengucapkan apa? Bismillah atau Alhamdulillah? Iya, kita kalau bersyukur ucapkan Alhamdulillah. Nah, adik-adik, demikian cerita dari Mak Ribang tentang burung bangau yang tak pandai bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.